Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita bisa berjumpa, bermuajahah, silaturahmi guru-guru ngaji untuk Kordes Rubaiat Kecamatan Kemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lanjut mendengar sanipun Bapak Haji Ustadz Tata Sutarya saking Rubaiat Pusat ingkang kula hormati. Lanjut mendengar sanipun Bapak Ustadz Hadi saking Rubaiat ingkang kula hormati. Dalam kru Rubaiat ugi ingkang kula hormati. Wonten ngersanipun guru-guru ngaji Kordes sekecamatan. Mugi-mugi kula panjenengan anggenipun sami berjuang memberantas buta aksara Al-Qur'an dengan metode Rubaiat, tetap semangat nggih, lan tetap dipun paringi lancar, lan mungkin mugi-mugi kathah masyarakat ingkang sak wawunipun dereng saged maos Al-Qur'an kanthi metode Rubaiat ingkang nyoto gampil ngremenaken gitu. Mugi-mugi sedaya masyarakat saged maos Al-Qur'an. Allahumma amin. Kula kinten saking kula cekap semanten kemawon wonten kalepatan perintah-perintah wanggen kula matur nyuwun pangapunten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan para ustadz-ustadzah sekalian semua yang hadir di sini dari berbagai macam penjuru desa di sekecamatan Kemalang. Ya, sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat, anfa'uhum linnas, gitu ya. Dan kan tidak asal sekedar bermanfaat, tapi sementara kita tidak memiliki apa-apa, gitu teman sekalian. Jadi aku pengen bermanfaat ya, yang memberikan manfaat dalam bentuk apa kalau kita tidak punya, kan gitu ya. Tidak mungkin kita memberi kalau kita tidak memiliki kan gitu ya. Yang harus kita punya adalah ilmu, yang harus kita punya adalah fisik yang kuat. Fisik yang kuat, nek sakit-sakitan kita mau ngasih banyak waktu untuk masyarakat di mana nggak bisa gitu. Ada satu hal yang menarik Bapak Ibu sekalian, yang saya akhir-akhir ini sering ikut kajiannya Ustadz Anwar Jufri terus tiap pagi gitu kan, termasuk tadi pagi. Jadi ternyata surat Al-Alaq ini adalah dasar daripada dasar daripada konsep hidup seorang muslim. Sehingga Allah turunkan Al-Alaq terlebih dahulu sebelum ayat-ayat yang lain. Kalimatnya kan apa Bu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba perhatikan, kebetulan ini nggak pakai papan tulis ya. Jadi ada kalimat Iqra, kemudian ada bismi rabbika, kemudian alladzi khalaq. Ada 3 bagian. Pertama Iqra, itu perintah. Kemudian yang kedua bismi rabbika. Untuk melaksanakan perintah itu kita harus melibatkan Rob kalian, Allah, gitu kan? Untuk apa? Untuk supaya sebagaimana sifatnya Allah yang kholak, yang maha pencipta, pembuat karya. Ngerti nggak Bu? Yang kholak. Baik, kita coba sedikit. Ini sebenarnya satu ayat, tetapi
berikutnya ayat 1, 2, 3 sampai ayat 13 itu penjelasan dari ayat pertama sebenarnya. Tapi inti daripada surat Al-Alaq itu di ayat pertama. Ada 3 bagian. Yang pertama Iqra. Iqra itu kalimatnya suruh bacalah. Tapi yang dimaksud dengan membaca itu, Bu, Pak Ustaz, membaca itu ternyata kalau dibahasakan dengan bahasa yang lain, suruh kita kumpulkan ilmu. Itu baca itu. Kan kalau sudah membaca kan maksudnya supaya ilmunya masuk gitu, betul nggak? Kalau sudah membaca kan tidak hanya sekedar membaca. Oh, baca cuma gitu kan nggak mungkin. Ilmunya masuk. Kumpulkan ilmu. Kumpulkan data informasi. Kumpulkan kemampuan. Iya betul, Pak. Kan setelah baca, setelah belajar kan jadi mampu, jadi punya keahlian. Kumpulkan keahlian. Kumpulkan akhlak. Akhlak itu perilaku perilaku yang sudah berulang-ulang dilakukan akhirnya kemudian menjadi refleks, itu akhlak. Itu Iqra. Iqra itu targetnya supaya untuk tadi apa, Bu, Pak? Kalau mau disebut suruh membaca, kemudian mengumpulkan ilmu, mengumpulkan data, mengumpulkan kemampuan supaya kita punya skill itu keahlian, mengumpulkan diri kita supaya memiliki akhlak gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanya kemudian Allah menyampaikan dalam ayat ini pada bagian kedua setelah Iqra, misalkan Iqra, ya Allah, saya membaca, saya ingin belajar mengumpulkan ilmu agar saya punya kemampuan hafal Quran sekian juz. Maka agar kita benar-benar terwujud, itu adalah caranya adalah bismi rabbika. Libatkan Allah dengan menyebut nama Allah. Tapi di sini disebutkan spesifik. Allah Sang Maha Murabbi, bismi rabbika, Sang Maha Pendidik. Kenapa dikatakan Allah disebutkan sebagai Maha Pendidik? Karena Allah itu memiliki sifat untuk merubah manusia yang tadinya benar-benar awam sekalipun menjadi hebat, yang tadinya benar-benar tidak memiliki agama, kemampuan agama sekalipun menjadi ulama, itu sangat mudah bagi Allah. Tanpa harus guru sekalipun didatangkan, tanpa harus baca buku sekalipun, tanpa harus didatangkan orang hebat untuk mendidik pun, atas pendidikan Allah langsung itu bisa. Nah ini yang kemudian harus diyakini dulu. Ketika tadi kita katakan, saya apa mungkin gitu kan. Tapi ketika kita sudah memahami konsepnya adalah bismi rabbika, insya Allah yakin bisa. Karena Allah adalah bismi rabbika, Sang Maha Murabbi. Nah, mudahnya intinya gini. Lah terus gimana cara agar supaya Allah menjadi murabbi kita? Gitu. Caranya adalah kita minta kepada Allah. Ini contoh saja ya, contoh saja. Nah, kita akan lanjut. Jadi kalau kita tadi ingin menjadi orang yang seorang guru ngaji, memiliki kemampuan Al-Quran yang lebih, maka mintalah kepada Allah, karena Allah adalah bismi rabbika. Gitu. Untuk apa sih? Kenapa sih kita itu harus memiliki kemampuan seorang guru ngaji yang punya hafalan, bacaan Qurannya baik, gitu kan, keilmu agamaannya bagus, gitu kan? Untuk apa? Karena Al-Khalaq, alladzi khalaq, supaya nanti kita itu punya banyak karya sebagaimana Allah Sang Khaliq, Sang Khalaq yang memiliki banyak karya. Supaya gitu, karyanya kita apa nanti? Ya tadi murid ngaji kita satu karya, ya enggak? Satu murid ngaji satu karya, betul. Satu majelis taklim satu karya, itu kan? Satu majelis pengajian lagi 2 karya, satu majelis lagi 3 karya, terus begitu. Itu karya-karya kita loh Bapak sekalian. Betapa bahagianya panjenengan melihat orang yang tadinya nggak bisa baca Quran, yang pada saat nggak bisa baca Quran, mereka itu jauh gitu kan. Orang tua dia kadang kemudian nggak pernah ke masjid, bahkan suaminya mabok-mabokan misalkan tuh ya. Kemudian setelah bisa ngaji Quran, sudah nggak mabok, sudah nggak ngerokok gitu kan. Datang sering ke masjid, kemudian kita lihat duduk tuh, di masjid itu baca Quran itu misalkan, jenengan mungkin dari kejauhan kayak nangis gitu melihat dulu gimana. Itu bahagia di dunia. Nanti ketika di akhirat Bu, jenengan melihat orang-orang itu kemudian masuk surga gitu kan, lebih bahagia lagi gitu. Itu karya Bu, karya itu. Tujuannya itu sebenarnya. Sekaligus ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu adalah ajaran setiap muslim itu harus punya karya gitu. Jangan ada setiap muslim yang memiliki aku urip kayak ngene wae rasa duwe karya. Jangan, nggak boleh. Kita harus punya
upaya untuk gimana caranya hidup ini punya karya. Nah, karyanya guru ngaji itu ya murid ngaji itu. Alladzi 'allama bil qalam, di mana Allah adalah zat yang mengajarkan kita dengan kolam. Nah, ini sekaligus memberikan cara kepada kita. Selain berdoa, tadi kan sampaikan kepada panjenengan semua ya. Caranya adalah minta kepada Allah. Untuk meminta Ibu sekalian, tulis permintaan. Kalau jenengan tadi saya pancing ingin hafal Quran, jenengan tuliskan, ya Allah saya ingin hafal Quran 6 tahun lagi. Tulis misalnya gitu kan. Tulis, harus ditulis. Kalau nggak ditulis biasanya agak kurang komitmennya. Tulis. Nah, kemudian ayat berikutnya gimana Bu tadi? Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia ya dari tadinya itu tidak mengetahui apapun. Allah itu. Ya. Kemudian berikutnya Kalla innal insana layatgha. Nah, ini sindiran kepada kita. Ar-ra'ahu stagna. Sekali-kali tidak, manusia itu melampaui batas katanya gitu. Banyakan manusia itu melampaui batas. Dia diberikan peluang, diberikan kesempatan, diberikan potensi oleh Allah, diberikan fasilitas banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, fasilitas doa, fasilitas sholat, fasilitas umroh, fasilitas haji, fasilitas semua apa yang ada di muka bumi ini itu tidak digunakan. Itu dimaksud dengan melampaui batas. Ar-ra'ahu stagna katanya. Udahlah, cukup aku kayak gini wae. Saya pernah sering dapat cerita dari ustaz-ustazah ketika ada orang diajak ngaji gitu ya. Jenengan dereng saged maos Bu, nggih dereng. Monggo ngaos kali kula. Pun kula ngeten mawon. Boten saged maos Quran boten napa-napa. Nah, itu cerminan orang muslim itu kebanyakan begitu. Pun kula ngeten mawon. Nah, ini di dalam ayat ini tuh disinggung itu. Banyak orang itu jadi guru ngaji pun kula mengatakan, banyak ustadz-ustadz, imam-imam atau mungkin kiai-kiai itu baca Qurannya salah gitu ya Bu ya, masih belum benar gitu. Agus kayak ngene wis ora apa-apa gitu sekalian. Itu nggak boleh itu, jadi seorang muslim begitu harus terus naik gitu ya. Nah, ini Agus sekalian. Jadi ini mungkin tambahan pengingat ya, mudah-mudahan menambah motivasi untuk kita semuanya. Dan kita yakin guru ngaji itu adalah umat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tidak boleh menyombongkan diri di hadapan manusia ya. Tapi kita yakin kita ini adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah. Gak masalah kalau seandainya ternyata waktunya pendek hidup ini, kalau memang misinya sudah selesai di mata Allah, berarti kita ini orang pilihan, betul ya? Panjenengan coba perhatikan dalam sejarah itu. Banyak para ulama, banyak para tokoh, banyak orang-orang hebat itu, sebagaimana juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabat yang lain itu karena misinya udah selesai, udah diambil nyawanya oleh Allah gitu. Betul nggak Bu? Tapi hebat kan gitu ya? Wahyu satu Al-Quran udah selesai, udah baru kemudian dicabut nyawanya, gitu. Oke, dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke Bu Eka selaku pembawa acara. Karena waktu sudah semakin siang ya, dan ingkungnya sudah melambai-lambai kan, kita tutup saja ya. Kita tutup saja pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.